Sesuatu yang baru selalu menimbulkan risiko karena kita belum tahu hasil yang akan kita peroleh di tempat yang baru. Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Hari ini kita akan berbicara mengenai keuntungan kalau kita melepaskan. Suatu ketika saya pernah merasa begitu kecewa, sedih dan takut ketika saya harus berpindah dari suatu jabatan. Dan saya meninggalkan suatu posisi yang selama ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Sama dengan kita kadang-kadang berkarir selama puluhan tahun, kita pun harus berpindah pada profesi yang baru ataupun kita perlu merintis suatu usaha sendiri. Sesuatu yang baru selalu menimbulkan risiko karena kita belum tahu hasil yang akan kita peroleh di tempat yang baru. Dan perjalanan menempuh risiko dan mau mengambil langkah yang baru adalah suatu perjalanan iman. Disinilah kita akan semakin bertumbuh dalam ketergantungan pada rahmat dan belas kasihan Tuhan, sehingga kita semakin menyadari bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dan bergantung padanya. Ada 7 keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita mau hidup dengan semangat penyangkalan diri dan kelepasan dari segala barang-barang duniawi maupun barang-barang rohani. Yang pertama, kita dilepaskan dari egoisme. Kalau kita lepas dari egoisme, maka hidup kita akan lebih tenang. Kita tidak diributkan oleh segala macam tuntutan-tuntutan ego kita yang membuat kita menjadi gelisah terus-menerus. Ego yang tidak dewasa membuat kita selalu ingin dihormati, selalu ingin dipuji, dan selalu ingin mendapatkan tempat yang terbaik dan nomor 1. Dan kita tahu sesungguhnya ini tidak realistis. Oleh sebab itu, dilepaskan dari ego akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, jika kita mau hidup di dalam semangat penyangkalan diri dan kelepasan, kita akan dilepaskan dari ketamakan. Artinya, tidak semua apa yang orang lain miliki harus kita miliki juga. Kalau demikian halnya, kita akan hidup begitu sengsara jika apapun yang orang lain punya, kita juga ingin dan harus memperolehnya dengan segala macam cara. Hal itu membuat hidup kita menjadi sangat-sangat tidak tenang. Demikian pula kalau kita begitu tamak dengan segala macam barang, maka kita akan cenderung mengejar barang itu, bahkan mungkin dengan mengorbankan relasi ataupun sahabat kita ataupun orang lain. Kalau kita tidak tamak, kita bisa memberi, kita bisa melayani tanpa harus mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Yang ketiga, kita dilepaskan dari rasa ingin tahu yang berlebihan, sehingga hidup kita pun tidak diributkan dengan persoalan-persoalan orang lain yang bukan menjadi urusan kita. Menghabiskan banyak energi, baik fisik, mental, untuk perkara-perkara orang lain, itu sungguh-sungguh merupakan suatu pemborosan energi yang sesungguhnya dapat kita pakai untuk mengembangkan relasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Yang keempat, kalau kita mempunyai kelepasan, kita juga punya sikap lepas dari pikiran-pikiran konservatif yang membuat kita begitu terikat dengan pengalaman atau kejayaan di masa lalu. Kalau kita hanya terikat pada apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, segala macam kesuksesan, maka kita akan berhenti berkembang dan kita akan frustrasi menghadapi perkembangan-perkembangan zaman ini dan segala perubahan yang terjadi. Padahal di dalam hidup ini yang pasti adalah satu, yaitu perubahan. Yang kelima, kita dilepaskan dari kenyamanan diri yang berlebihan. Orang yang terlalu memperhatikan kepentingan dirinya, kesehatan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, akan begitu sibuk dengan dirinya sehingga dia tidak lagi punya waktu untuk memperhatikan orang lain, apalagi melayani. Dan yang keuntungan keenam adalah kelepasan memurnikan hati kita, sehingga kita di dalam hidup ini tidak sampai memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keinginan, tapi kita berelasi dengan murni, bersahabat dengan baik. Tujuan kita adalah perkembangan rohani orang lain. Dan yang ketujuh, kita akan menjadi pribadi yang semakin menarik karena kita bisa bersahabat dengan orang lain, berelasi dengan orang lain tanpa suatu agenda untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita juga bisa bersahabat demi mengembangkan orang lain. Itulah sebenarnya cinta sejati, yaitu ingin melihat perkembangan rohani orang lain di dalam relasi kita. Tetap setia, semangat melayani.